الحمد لله الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ووفق من شاء منهم لاغتنام هذه المواسم بفعل الخيرات وخذل من شاء منهم فكان حظه التفريط والخسران والندامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وواسع الكرامة والجود والهبات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله واغتنموا مواسم الخير بعمارتها بما يقرب إلى الله. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa istiqamah menjalankan perintah-Nya, menunaikan solat Jum'ah di masjid tercinta ini. Sungguh tanpa karunia Allah, tentu kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dari menjalankan kewajiban. Salawatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di mimbar ini saya mengingatkan semua yang hadir, khususnya diri saya sendiri, keluarga saya, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya, terutama di malam-malam yang penuh berkah ini. Sungguh di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam lainnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada di malam mulia ini. Dan tahukah kalian apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surah Al-Qadr ayat 1-5. Lailatul Qadar adalah malam di mana malam itu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Allah memberikan Lailatul Qadar sebagai permuliaan terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu dikarunia usia panjang dan tubuh yang kuat untuk beribadah. Usia yang mereka miliki sampai ratusan tahun. Tubuh mereka pun kuat-kuat. Berbeda dengan usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Jarang di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya lebih dari 100 tahun. Ada hanya segelintir orang. Kemarin saya diminta ke Situ Bondo untuk meruqyah salah satu orang sepuh, sampai detik ini umurnya sudah 125 tahun. Jikalau ada, mungkin itu tidak banyak seperti umat-umat terdahulu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh sebab itu, usia yang lebih ratusan tahun kadang-kadang juga sangat memprihatinkan kalau tidak diimbangi dengan keberkahan hidup. Lalu kemudian kenapa dianggap sebagai umur-umur yang tidak barokah? Karena tubuhnya sangat lemah sekali. Kemudian mereka terlunglai, terbengkalai di tempat tidur, hanya menunggu suapan dari putra-putrinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, yang senantiasa bermanfaat kepada orang lain. Kalaupun toh diberikan kepanjangan umur yang tidak barokah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan umur yang pendek tetapi mempunyai nilai keberkahan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah kita mencari Lailatul Qadar? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan imam-imam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar di malam ganjil, di sepertiga akhir bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini pun juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil asril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharrau Lailatul Qadr fil ashril awakhir fil Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf, berdiam diri di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masih banyak hadis lain yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tersebut topiknya menjelaskan bahwa Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Akan tetapi, apakah kita hanya akan menunggu dan menunggu di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Apakah di awal, di tengah bulan Ramadan kita hanya akan santai-santai saja? Tentu saja tidak. Kita tidak boleh hanya santai-santai menunggu akhir bulan Ramadan. Kita harus mengencangkan ikat pinggang sejak malam-malam pertama. Kita harus mengisi 1 bulan Ramadan dengan meningkatkan ibadah selama sebulan penuh, bukan hanya di akhir-akhir saja bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sesungguhnya bulan Ramadan bagi umat Islam seperti bulan perlombaan. Masing-masing berlomba-lomba meningkatkan amal ibadahnya. 10 hari pertama di bulan Ramadan seperti babak penyisihan. 10 hari kedua adalah babak semifinal.
Dan 10 hari yang terakhir adalah babak final. Perhatikan masjid-masjid, musola-musola, surau-surau di awal bulan Ramadan semuanya penuh, bahkan tidak bisa menampung jamaah salawat tarawih. Bahkan takmir masjid pun harus mempersiapkan tenda untuk jamaah yang tidak bisa masuk masjid. Akan tetapi lama-kelamaan jumlah jamaah yang sholat tarawih berkurang, dan di 10 hari terakhir jamaahnya betul-betul sudah berkurang jauh jika dibandingkan dengan 10 hari pertama. Itulah perlombaan ibadah yang sejati. Kalau kita lihat memasuki 10 hari terakhir, jamaah-jamaah sholat tarawih yang ada di masjid-masjid, yang ada di musola-musola, yang ada di surau-surau, itu sudah mulai maju. Bukan maju karena kuantitasnya yang banyak, tetapi maju barisannya, bahkan sampai hanya satu baris. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Detik-detik datangnya 1 Syawal, itu masjid sudah mulai bergeser ke tempat-tempat perbelanjaan untuk Idul Fitri, bergeser ke tempat-tempat untuk belanja hari raya, bergeser ke mal-mal, pasar-pasar dan lain sebagainya, sehingga banyak masjid kosong, musola-musola kosong. Sesungguhnya bulan Ramadan bagi umat Islam seperti bulan perlombaan. Masing-masing berlomba untuk meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap perlombaan di babak pertama atau babak penyisihan, pesertanya selalu paling banyak. Peserta pun harus berkurang karena berguguran dalam tahap seleksi. Semakin lama semakin berkurang, hingga akhirnya di babak final hanya ada 3 orang yang menjadi juara. Nah, bisakah seseorang tanpa mengikuti babak penyisihan langsung mengikuti final? Tentu nonsen, tidak sama sekali. Selayaknya kita tidak boleh menunggu malam Lailatul Qadar dengan bersantai-santai sambil menikmati acara televisi, akan tetapi kita harus menyambutnya dengan kesungguhan. 10 malam pertama adalah malam-malam latihan, kemudian peningkatan, dan akhirnya di 10 malam terakhir kita benar-benar meluangkan waktu untuk menjemput Lailatul Qadar. Sebenarnya orang yang menunda-nunda amal ibadah dengan alasan persiapan agar lebih fit di 10 malam terakhir adalah orang yang malas. Biasanya orang yang berbuat demikian setelah datang 10 malam terakhir pun ia tidak melakukan amal ibadah apapun juga. Karena itu janganlah kita menunggu, tetapi kita harus menjemput malam penuh berkah tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, untuk mendorong kita agar giat dalam menyambut Lailatul Qadar malam-malam nanti, maka pertama yang perlu kita lakukan adalah meyakini bahwa apabila kita meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, maka pahalanya akan melipat ganda dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Tidak ada yang sia-sia dari amal kebaikan yang kita laksanakan. Yang kedua, kita boleh yakin bahwa usia kita masih bisa bertahan hingga akhir Ramadan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla sakmika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya adalah
Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Jaga kayamu sebelum miskinmu. Jaga masa senggangmu sebelum sibukmu. Dan terakhir, jaga hidupmu sebelum matimu. Jadi tidaklah menyesal orang yang rajin beribadah apabila ia harus meninggal di awal bulan Ramadan. Sebab meskipun dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi insya Allah dia akan mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Dan konsep yang terakhir dari saya, kita berasumsi bahwa jika di awal Ramadan yang banyak temannya saja kita masih malas beribadah, tentu di akhir Ramadan akan lebih malas lagi. Karena itu rajin-rajinlah beribadah sejak awal Ramadan demi mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyahum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna innahu huwas samiul alim.